Pak Daud boleh di-unmute. Pak Daniel juga boleh di-unmute. Selamat malam Pak Daud. Selamat malam, Michael. Backgroundnya apa itu Pak? Kok baru? Api turun dari langit, kemuliaan Tuhan tercurah. Oke, kita mulai dengan doa dulu Pak. Terus kita mungkin boleh diskusi tentang itu. Iya, Pak Pendeta Sutoyo yang berdoa. Sutoyo dulu yang doa. Pak Daniel, Pak Daniel bisa juga boleh di-unmute. di-unmute ya Pak Daniel ya. Oke, Ya. terima kasih, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga sore hari ini kami boleh berdiskusi melalui via Zoom meeting pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Michael Gunawan sebagai host, sebagai MC dan mengatur acara ini. Demikian juga Pak Daud Tony sebagai narasumber yang banyak memberkati banyak orang dengan praktek pelayanannya ya Bapak. Kami serahkan ya Tuhan pertemuan pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui Zoom meeting ini ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Pak Daud, Iya, gimana, Michael? kenapa backgroundnya gitu? Biasanya selalu ada artinya. Nah, gini, Michael. Sekarang ini kan banyak orang stres, Michael. Ya. Dan sekarang banyak orang berdoa. Dengan banyaknya orang stres, banyak orang masalah, banyak orang kesulitan, semua banyak mencari Tuhan. Betul? Betul. Nah, pada waktu kita mencari Tuhan, membangun misbah Tuhan, Tuhan turun dari langit, Michael. Ya. Haleluya. Nah, saya, yang pertama jadi Indonesia. Maaf Pak, Gimana Pak putus-putus. Pendeta? Bisa diulangi? Barusan putus-putus Pak. Percaya, Michael, Ya. banyak pertobatan Indonesia. Amin. Amin. Gimana Pak Daniel Sutoyo? Apa? Sekarang kan banyak umat berdoa berseru melawatan terjadinya pertobatan dan Indonesia, Michael. Ya. Amin. Pendeta. Gimana Pak Daniel Sutoyo tanggapannya? Ya, sangat penting ya untuk saat ini berdoa gitu ya. Saya sudah 4 tahun ini berkhotbah tentang doa ya. Karena doa itu adalah kekuatan kita. Ya. Kemudian doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan ya. Kemudian kita bisa mendekat kepada Tuhan itu melalui doa. Kita bisa menarik kemuliaan Tuhan itu melalui doa gitu ya. Dan banyak banyak kalimat-kalimat yang menyatakan doa itu berkuasa, doa itu sangat penting, doa itu harus dilakukan oleh orang Kristen ya. Orang mengatakan doa adalah nafas orang Kristen kan begitu kan. Kemudian jarak kita dengan Tuhan adalah sejauh doa kita. Kemudian ada juga segala sesuatu dapat diselesaikan dengan doa dan masih banyak lagi gitu ya. Dan dalam Alkitab itu saya menyelidiki gitu ya tentang doa itu luar biasa. Kami berkhotbah sampai doa Daud di dalam Mazmur pasal 20 gitu. Betapa betapa kusuknya dan betapa pentingnya Daud itu sebagai raja besar Israel itu menempatkan doa di dalam hidupnya itu adalah yang utama dan terutama gitu ya. Karena Daud itu menjadi begitu menjadi besar dipimpin oleh Tuhan itu karena
doa-doanya. Kemudian perang dengan bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Filistin. Itu karena apa? Karena doa Daud dan doa umatnya. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak boleh mengabaikan doa ya, tidak boleh meninggalkan doa, hadiri persekutuan-persekutuan doa, kemudian lakukan doa-doa keluarga, kemudian juga doa-doa pribadi. Saya dulu kagum ketika Pak Daud ketika sekolah gitu ya. Wah, Pak ini Daud ceritanya itu tentang Pak Daud. Pak Daud itu suka berdoa gitu ya. Jadi ketika kami cari mau ketemu Pak Daud, Pak Daud sedang berdoa gitu ya. Jadi pada saat itu saya mempunyai pandangan bahwa tidak ada siswa yang lain ya yang melebihi waktu banyak Berdoa. waktu untuk berdoa kecuali Pak Daud. Jadi saya tidak tahu mungkin karunianya untuk menghancurkan setan gitu ya, mengalahkan setan gitu ya. Mungkin melalui kekuatan doa itu gitu ya. Ya. Dan Nah, memang tapi apakah ada kayak semacam apakah ada doa yang benar dan doa yang salah menurut Pak Daud Tony sama Pak Daniel Sutoyo? Kalau doa itu sebenarnya sederhana. Penting kita mempercayai dan beriman. Ya. Dan tidak usah aneh-aneh. Apa yang tertulis di Alkitab aja udah lebih dari cukup. Ada Nah, nggak doa demi yang nama salah? Yesus, dengan darah Yesus, gitu aja. Kalau yang salah ada nggak, Pak? Itu kan caranya. Nah, tapi apakah ada istilahnya doa yang salah? Doa yang salah kalau mau pembalasan dendam kan salah, Michael. Iya, iya, Penting Pak. doa soal Alkitab mengampuni kan gitu, Michael. Iya, Pak Daud. Wow. Dan jangan menghakimi. Ya. Kalau dulu waktu sekolah kitab saya doa itu setiap hari 6 jam, Michael. Isinya apa aja, Pak? Ya pokoknya saya memuji menyembah bahasa roh, saya itu berdoa banyak bahasa roh. Wow. Sampai dikatakan orang gila kan, tanya Pak Daniel Sutoyo. Masa, Pak? Pak Daniel Sutoyo, masa Pak Daud Tony dulu dibilang gila? ya banyak orang yang menyindir gitu ya. Kan biasanya kan di sekolah Alkitab, tapi karena suka berdoa, suka baca Alkitab ini kan biasanya rohani, jadi pendeta dan sebagainya gitu ya. Ya, dan memang banyak orang yang tidak senang ya dengan orang-orang yang biasanya punya kelebihan banyak berdoa gitu ya. Ya, saya nggak tahu, mungkin karena iri atau apa, saya nggak tahu. Biasanya begitu. Dan termasuk juga dikatakan orang gila itu sudah biasa pada saat itu. Sering Tapi ya, Pak Daud? Pak Daud Tony ya tetap melakukan doa itu gitu. Iya, Pak Daud. Sering dibilang gila tapi tetap doa ya, Pak? Iya, lebih baik kita gila doa daripada gila beneran. Benar, Pak Daud. Kan kita harus mencari Tuhan seperti pemburu Tuhan kan, gitu. Ya. Jadi hari ini kalau saya bisa tangkap dari Pak Daud sama Pak Daniel Sutoyo, kita bahas tentang doa ya, kuasa dari doa. Pak Daud, ada nggak kisah kesaksian dalam hidup tentang bagaimana kuasa doa nyelamatin hidupnya Pak Daud? Atau mungkin kan Pak Daud kan 10 tahun jaga presiden, ada nggak kuasa doa yang benar-benar wow gitu loh, Pak? Mungkin bisa diceritain. Ada. Gimana? Waktu Jenderal Pramono Edi Wibowo waktu jadi Danjen Kopassus, Michael. Waktu jadi Komandan Jenderal Kopassus, Jenderal Edi Wibowo itu berkata demikian, ilmu hitam itu ada enggak? Nah, saya bingung. Ada, Jenderal. Langsung dia berkata, buktikan di depan saya. Nah, di situ saya berdoa, Tuhan, nyatakan kuasamu, engkau lawat ya Tuhan, bekerja. Saya berdoa, Michael ya. Tiba-tiba itu ada kayak kilatan petir itu, cepat sekali. Langsung saya doa demi nama Tuhan Yesus, langsung kilatan petir berubah jadi paku, Michael. Berhenti gini nih, Michael. Di depan Pak Pramono Edi. Sama Edi Wibowo. Langsung saya gini, pakunya gini nih, Michael.
Tepat di dahi terbang gini Michael. Loh, dari mana itu, Pak? Pakunya? Ada yang ngirim untuk seseorang, Michael. Saya tahu orangnya. Langsung saya doa demi nama Yesus, setan keluar. Pakunya jatuh di depannya beliau. Plak gitu. Langsung Edi Wibowo berkata, Ubay, sini. Apa itu Pak Daud? Itu santet. Ambil Ubay. Itu Ubay itu ajudan Ya. dari Kopassus. Nah, langsung itu diambil, dan dibuang. Dan dia berkata, santet itu memberi kita jawaban Tuhan itu dari persoalan kita itu tepat pada waktunya, Michael. Amin, amin. Tepat waktu, amin. Haleluya. Banyak sekali, Michael ya. Ya. Suatu kali saya waktu itu saya sempat dimarahi, Michael. Sama Ada siapa, Pak? seseorang sama beliau karena ada seseorang itu kalau nemui beliau itu gini, Michael. Ya. Gini, nah sama ibu juga gini. Ya. Nah, waktu itu saya ditegur, Michael. Ini orang setia, orangnya tulus, gitu. Nah, tapi waktu saya doa dapat jawaban dia itu pengkhianat gitu, Michael. Wow. Nah, waktu saya ngomong pengkhianat, saya dimarah-marahi, Michael. Kamu coba dulu, kamu cek ini, wah udah. Beliau ngomong tuh orang setia gini nih, saya ngomong tidak, dia pengkhianat. Dan terjadi pengkhianat, Michael. Wow. Nah, langsung beliau ngomong, wah kalau Daud bicara, kita percaya aja lah katanya. Jadi, Itu wow, wow. Gimana, Pak? dari sebelum terjadi pengkhianatan, udah saya kasih tahu ini pengkhianat orang gitu, Michael. Jadi doa bisa memberikan kita karunia untuk kita bisa membedakan roh yang tadi itu, Pak. Iya, banyak Michael, Wow. banyak Michael yang apa nih waktu saya dulu kan waktu di pengamanan khusus itu kan diuji tidak hanya sekali, 3 sampai 7 kali lebih, Michael. Dan kan kalau pengamanan khusus gitu kan itu baik dari yang terbaik dipilih dari semua yang terbaik, Michael. Iya. Iya. Bukan yang kaleng-kaleng gitu. Pasti, Pak. Aduh, Iya. aduh. Nah, jadi pengalaman hidup saya itu, Michael ya. Ya. Nah, di situ saya lihat kuasa doa itu ada tuh, Michael. Ngelewatin ujian justru kelihatan ya, Pak ya. Iya, 7 kali ya ada lebih diuji, Michael. Suruh ngejar seseorang posisi di mana, ketangkep juga, Michael. Karena doa ya, Pak. Wow. Karena doa. Kalau Pak Daniel Nah, Sutoyo ada nggak kayak pengalaman doa yang mengubah mujizat? Terus kita lanjut Pak Daud supaya kita bisa dengar dari dua-dua. Ya, doa itu kan tujuannya adalah memuliakan Tuhan ya. Nah, Ya. kebanyakan kita ini doa kan minta ya. Tapi sebenarnya tujuan kita ini berdoa adalah memuliakan Tuhan. Ya. Kemudian kita ini sadar bahwa kita ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Maka tadi ditanyakan Pak Michael, ada enggak doa yang salah? Ada ya. Yakobus itu mengatakan bahwa doa yang salah itu adalah doa yang untuk kepentingan diri sendiri kan gitu ya. Jadi kalau doa untuk kepentingan diri sendiri itu ya ya menurut saya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi doa yang dikehendaki Tuhan adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, doa itu bisa saja kita minta ya, minta mujizat bisa, tapi mujizat ini adalah kalau kita lihat di dalam Alkitab, mujizat tujuannya adalah supaya nama Yesus itu dimuliakan, gitu ya. Kemudian supaya orang yang menerima mujizat itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu tujuan mujizat. Ya. Maka saya setuju dengan Pak Daud Tony gitu ya. Kalau Pak Daud Tony mengusir setan itu adalah supaya orang itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tujuan mujizat itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk dijual gitu ya, tetapi untuk untuk memuliakan nama Tuhan. Maka di dalam Injil Yohanes, walaupun hanya 7 mujizat ya,
di sana dinyatakan bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah bersifat misiologis dan bersifat teologis. Artinya, mujizat itu dinyatakan untuk menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar sebagai Tuhan dan sebagai Allah gitu ya, yang sanggup menyatakan mujizat. Maka Injil Yohanes itu mengatakan kalau mujizat Yesus yang dilakukan itu ditulis, dunia ini tidak cukup gitu karena banyaknya mujizat. Tujuannya adalah supaya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, kemudian yang kedua bersifat misiologis, artinya mujizat ini adalah sarana untuk memberitakan Injil. Maka gereja-gereja harus minta sebenarnya supaya gereja ini terjadi mujizat. Nah, mujizat terjadi adalah sarana supaya Injil diberitakan. Maka mujizat itu bersifat misiologis, gitu ya. Menurut saya hari ini penginjilan yang efektif adalah melalui mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang dikuasai setan itu diusir setannya, yang lumpuh dapat berjalan, yang timpang dapat melompat, yang buta dapat melihat, bahkan yang mati dibangkitkan gitu ya. Dan Bapak, ya. tapi kalau doa minta rumah boleh nggak? Ya boleh saja. Mintalah maka kamu akan diberi kan. Tetapi kan itu keinginan kita, Pak. Misalnya saya mau punya rumah lebih besar misalnya. Itu kan keinginan kita. Boleh saja. Tetapi kan Tuhan yang kita minta kan punya kehendak. Gitu. Contoh saja. Anak saya boleh enggak minta uang 1 juta untuk apa? Untuk jalan-jalan. Boleh minta. Tetapi saya sebagai orang tua, uang 1 juta untuk apa? Jalan-jalan kemana? Kan gitu kan? Ya, mungkin saya hanya kasih 100.000, kamu bisa jalan-jalan muter-muter kota Solo kan begitu. Jadi seperti kita ini, doa itu seperti kita ini membuat membuat proposal gitu ya. Kemudian kita ajukan. Ya kan terserah orang yang menerima proposal ini berkenan atau tidak berkenan, ya, atau dia ini memberi atau tidak memberikan urusan yang menerima proposal. Kan kita tidak bisa memaksa. Boleh saja, gitu ya. Contoh saja, boleh enggak kita ini minta pesawat terbang? Boleh saja. Tapi di mana kita akan menaruh pesawat terbang itu? Apakah kita ini sudah bisa pemeliharaan pesawat terbang itu? Boleh saja kita minta. Maka menurut saya adalah Tuhan telah mengajarkan gitu ya, berdoa itu adalah jadilah kehendakmu gitu ya, seperti jadilah kehendakmu seperti di surga maupun di bumi ini kan gitu ya. Jadi boleh saja kita ini minta, karena itu perintah Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Kemudian carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka akan dibukakan pintu itu. Haleluya. Tapi kalau doa untuk kepentingan diri sendiri, ya menurut saya Tuhan, ya mungkin Tuhan jauh untuk mengabulkannya, gitu ya. Yang masuk kategori keinginan diri sendiri itu gimana, Pak? Untuk kepuasan diri sendiri itu di dalam Yakobus ya. Ya. Nah, kalau saya mau handphone lebih bagus untuk kepuasan diri saya, nggak boleh berarti, Pak? Menurut saya nggak boleh kalau itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk nafsu, kemudian untuk sombong gitu ya. Mengatakan, oh saya punya HP yang terbaik di kota Surabaya begitu ya. Nah, tapi kok misalnya orangnya bilang, oh ini kan untuk kemuliaan Tuhan, nunjukin anak Tuhan itu diberkati. Apakah berkat itu harus apakah berkat Tuhan itu indikatornya adalah HP yang terbaik? Kan gitu kan. Kalau menurut saya berkat Tuhan itu adalah damai, sejahtera kita dapat, walaupun sederhana kita dapat memberkati orang lain, menolong orang lain. Ya. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, ya. Nama Tuhan tidak dipermalukan, gitu ya. Itu adalah. Pada tadi gimana? Boleh nggak Pak, misalnya minta, saya mau beli tanah lagi, misalnya 10 tanah lagi. Nah itu kan keinginan kita Pak. Nah gimana? Kalau saya tuh kalau doa itu minta tanah itu hampir nggak pernah ya Michael. Wah ini keren. Hanya doa sama Tuhan, Tuhan berikan apa yang terbaik gitu aja.
Nah, ada nih cerita tentang doa, Michael. Iya, Pak Daud. Doa itu membuat kita tenang supaya kita bisa mengambil keputusan dan membuat strategi. Ya. Suatu strategi bisa bubar atau kacau kalau kita ini ketakutan dan bingung. Nah, ini akan saya cerita, Michael ya. Ya. Suatu kali saya ditelepon sama seseorang ya, Michael, perwira ya, telepon. Pak Daud, siap. Ada tugas nih Pak Daud. Oke. Waktu itu saya diminta untuk menjaga seorang jenderal. Iya. Nah, waktu itu saya diberitahu sudah ada 3 titik lokasi. Titik lokasi itu ada pendemo, dan dicurigai ada sabotase. Nah, waktu itu ini pernah kejadian, Michael. Oh iya. Jadi dikasih info ada sabotase dan ada demo gitu. Nah, waktu itu saya datang ke Jakarta. Saya masih ingat itu, Michael ya. Ya. Pesawat itu rencana berangkat jam 1 siang. Nah, untuk menuju ke titik lokasi. Tapi 3 titik lokasi itu sudah ada demo dan dikasih info itu sabotase. Ya. Ada sabotase. Nah, waktu itu kalau kita ini kondisi takut kalut, kita tidak bisa berpikir, Michael. Dan kita akan kehilangan akal dan strategi itu buyar semua. Yeah. Nah, pengalaman saya di dalam suatu tugas ya, Michael ya, begitu saya melihat hal itu, saya tuh hanya menganggap satu hal. Semua strategi yang dibicarakan berarti sudah bocor. Yeah. Nah, berarti harus plan A ini sudah bocor, maka dibikin plan B. Nah, plan B ini dibikin langsung seketika itu juga. Nah, untuk merubah suatu strategi dalam setengah jam itu kan susah, Michael. Nah, karena kondisi mendesak, langsung saya bikin strategi. Izin Jenderal, oke. Ini posisi 3 lokasi, info gini-gini nih. Oke, tenang aja Jenderal. Nah, waktu itu saya doa tenang. Dengan doa itu membuat kita hati tenang, Michael. Nah, kalau kita ini posisinya takut nanti ada pendemo, nanti sabotase, setelah itu digebuki massa, kita tidak bisa berpikir, Michael. Yeah. Nah, jadi dengan doa itu saya tenang untuk buat strategi gitu, Michael. Nah, situ kawan-kawan saya tenang aja. Dan waktu itu saya tidak bawa senjata apa. Saya tidak bawa senjata apapun. Baik pisau maupun senjata pun saya tidak bawa. Saya sendiri aja dengan tenang aja. Nah, tenang aja sampai dari rencana pesawat jam 1 lah. Waktu itu pengawalan sudah gelisah semua. Saya ngomong, tenang aja gitu, tenang aja. Nah, tenang aja. Langsung sampai jam 2, semua orang pada panik semua. Ini jenderal berangkat apa tidak gitu. Nah, saya tenang-tenang aja. Kenapa? Hanya dekat Tuhan saja hatiku tenang, betul Michael. Nah, dalam kondisi seperti itu kita tidak boleh ambil keputusan gegabah, Michael. Karena menyangkut nyawa, Michael. Benar. Nah, begitu jam 2, setengah 3, langsung saya izin Jenderal, ada apa? Kita berangkat gitu. Lupa orang persiapan langsung berangkat, pancal aja mobil. Des, langsung gitu, Michael. Langsung dikasih info ada demo, ada sabotase, teman-teman. Udahlah, jangan didengerin juga gitu. Nah, tenang aja. Begitu nyampe tujuan, izin Jenderal, tutup ini. Tek, topi. Set, masuk, nyusup langsung. Masuk ke pesawat, blek, langsung ke titik lokasi sampai tujuan. Nah, padahal 3 titik lokasi sudah diberitakan ada demo, ada sabotase. Nah, pada waktu itu yang saya lakukan satu keputusan saya, tenang dulu. Nah, dengan doa itu kita bisa tenang dan bisa mengatur strategi gitu loh, Michael. Nah, itu namanya strategi mata elang namanya, Michael. Nah, di strategi namanya protokol elangan itu. Jadi di situ saya lihat satu hal bahwa doa itu membuat kita tenang dan bisa mengambil keputusan dengan jernih gitu lah. Nah, apa bedanya doa sama meditasi, Pak? Kan yang ada sekarang New Age movement sekarang ini ada yang
kamu meditasi, yoga, terus otaknya dikosongin supaya bisa tenang. Kalau doa itu tidak ada pengosongan pikiran, tidak ada. Kedua, tidak ada penyatuan alam, tidak ada. Nah, kalau meditasi seperti itu kan penyatuan alam, pengosongan pikiran. Nah, kalau doa tidak. Kalau doa itu apa? Mengungkapkan isi hati kita pada Tuhan. Dan pikiran kita jernih. Nah, kalau kita kosong, gimana kita ngambil keputusan? Setuju, Pak. Setuju. Jadi, ya Michael tahulah tentang cerita inilah. Iya. Bagaimana saya bikin strategi protokol mata elang kan. Iya, Protokol elang itu. Jadi 3 lokasi sudah didapat info ya, sabotase dan ada demo gitu. Ya udah, langsung tenang aja, udah gitu. Langsung jenderalnya sampai tujuan, pulang pergi dengan selamat, langsung berkata dia. Alasan saya dikasih tahu apa sama ini. Ada satu perwira ngomong, Pak Daud ini betul-betul siluman katanya. Padahal nggak dipakai lagi, Pak. Wah, kan kalau ada cerita kayak gini kan pasti ribut gitu. Wah, ini harus dipakai lagi nih. Tenang-tenang aja lah, Michael. Karena saya ingin banyak fokus ke Tuhan aja, Michael. Wow. Ya, tapi jadi kalau pada waktu ya itu enggak perlu ngerahkan banyak orang, Michael. Dalam suatu tugas itu penting itu tenang itu dulu, Michael. Ya. Nah, tenang itu dengan cara apa? Berdoa. Ya. Waktu itu saya berbahasa roh di depan jenderal itu, Michael. Berbahasa roh saya. Jenderalnya nggak kaget, Pak? Dia bukan orang Kristen, bukan. Dengar saya doa di mobil bahasa roh. Untuk apa? Supaya apa? Supaya saya tenang, supaya bisa lakukan strategi namanya strategi mata elang, Michael. Karena kan ada strategi namanya mata elang, Michael. Terus terbang, lihat posisi, namanya melihat momen, waktu untuk menyelinap gitu loh, Michael. Dan itu saya bisa lolos, menyelinap, ya sampai tujuan dengan baik, gitu, Michael. Ini berapa bulan yang lalu, Pak? Oh, udah jangan dibahas lah. Ini kan hanya cerita-cerita aja, Michael. Luar biasa. Hanya dekat Allah saja kita tenang, kita harus banyak berdoa. Nah, Pak Daud ini kan strategi, Michael ya. Kenapa, Pak? Michael, ada lagi ya? Semua strategi, semua cara berpikir. Ya. Waktu kita takut, waktu pikiran kita bubar semua. Ya. Makanya kalau saya kondisi seperti itu, pasti saya bahasa roh. Ya. Karena posisi itu genting benar dan posisi itu sangat membahayakan nyawa seorang jenderal. Jadi saya ambil keputusan berbahasa roh. Di depannya dia loh, Michael. Aduh, terus dia bilang apa, Pak? Lihat Bapak. Ya, lakukan aja. Nah, setelah itu baru saya timingnya sampai tujuan. Waktu itu. Sorry, Pak Daud? Hanya tidur 3 jam. Tidur 3, wow. Hanya tidur 3 jam aja. Langsung dia hormat gini, saya hormat gini. Dan saya ngomong, Jenderal, gue mau kembali ke gereja dulu. Wah. Jadi pada waktu dikasih tahu ada demo, ada sabotase, tenang aja, Michael. Nah, enggak boleh kalut. Nah, kalau kita kalut, kita enggak bisa ambil keputusan. Nah, supaya tidak kalut gimana? Ya berdoa gitu. Nah, kenapa? Kalau kita kalut, kita bingung, kita enggak bisa berpikir, Michael. Ya. Nah, dan kedua, kalau kita takut, tidak jadi berangkat. Gagal misinya. Misi gagal. Karena dalam hidup saya kan satu, kalau udah dikasih target, TO, target operasi, harus jalan, Michael. Langsung jalan. Sampai tujuan, sampai tugas itu selesai. Gitu, Michael. Kita enggak boleh berhenti di tengah jalan. Gitu. Karena kalau saya udah masuk dalam suatu tugas, enggak bisa saya mundur lagi. Tidak bisa. Harus maju. Gitu. Ya, ya. Nah, tetapi kalau kita enggak tenang, kita enggak bisa ngambil keputusan dan bikin strategi. Nah, waktu itu saya buat strategi namanya mengulur waktu, lihat momen. Begitu ada momen langsung masuk gitu. Yeah. Nah, dan itu kan perlu keberanian, Michael. Nah, dengan doa itulah kita ada keberanian untuk menyusup, langsung gitu, Michael. Jadi pekerjaan kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya tenang ngambil keputusan. Iya. Karena kita kalau enggak tenang ya bubar, Michael. Sejago-jagonya orang bela diri
tahu banyak jurus, kalau dia udah takut, jurusnya bubar, lari, Michael. Iya, Gimana, setuju. Michael? Benar-benar. Jadi itu pengalaman saya dalam tugas pun saya pernah melakukan itu. Waktu dapat informasi sabotase, demo, apapun, nah kita tidak boleh kalut gitu loh. Nah, walaupun ada berita ini, saya tidak boleh kalut. Nah, dengan tidak kalut itulah dan kita berjalan aja, Mang. Dan waktu itu saya tanpa bawa senjata apapun, Michael. Nggak bawa senjata saya. Bapak ini nggak pernah bawa senjata meskipun dalam operasi atau gimana? Tidak pernah. Pisau aja tidak pernah, Michael. Padahal Saya jago. saya hanya tangan kosong aja. Enggak, pokoknya sudah jalan aja, udah jalan gitu, Michael. Nah, kenapa? Ya kalau udah waktunya mati ya enggak bisa menghindar, Om Michael. Ya. Nah, tapi Tuhan tuh baik, saya selalu lolos terus. Tuhan masih mau pakai Pak Daud nih. Pak, Ya ada bayangkan ya, dari titik lokasi, dari bandara, dari tempat landing sampai take off sudah bisa dapat info sabotase udah di demo. Berarti kan susah untuk lolos. ya. Nah, tapi kalau sudah namanya itu pesan dan tugas ya harus berangkat, Michael. Tetap terobos, Michael. Ya. Tetap terobos gitu. Nah, waktu nerobos itu kan perlu strategi. Jangan sampai mati konyol kan gitu. Ya. Makanya ada waktunya kan kadang ya dalam hidup saya lebih baik itu kita tuh jangan dikawal. Ya. Karena kalau dikawal itu bahayanya kadang bocor gitu loh. Ya. Karena Setuju. saya selalu dalam hidup ini lebih suka sendiri gitu loh, Michael. Sendiri ke gereja kan juga sendiri saya, Michael. Ya. Mana-mana sendiri gitu. Kenapa? Karena saya ini, Michael, justru kalau dikawal apa-apa gitu, nanti malaikat Tuhan tidak ngawal kita, Michael. Wow. Karena sudah ada yang ngawal gitu. Makanya kalau ada hamba Tuhan perlu pengawalan yang hebat itu, saya juga kaget, Michael. Kenapa? Berarti malaikatnya resign istirahat dulu. Gimana, Michael? Iya, iya, Hah? Pak. Setuju, setuju. Eh? Nggak perlu lah pendeta dikawal. Saya mau ngerampok juga apa so? Hanya adanya Alkitab dirampok apanya, Michael? Pak, ada yang bilang, wah, mungkin itu Daud Tony pakai tenaga dalam. Nah, apa bedanya tenaga dalam sama doa, Pak? Kan Beda. Tenaga dalam itu kan kekuatan dari kekuatan gelap penyatuan alam, Michael. Nah, beda dengan doa. Doa itu ada kekuatan Tuhan, Michael. Nah, sebenarnya gini, Michael. Dalam segala hal, ya kita berserah sama Tuhan lah, Michael. Ya, penting itu kalau kita mendapat berita apapun, itu jangan down dulu, langsung jatuh mental kita. Jangan. Nah, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Gitu, Michael. Kalau saya berbahasa roh dulu, Michael. Kalau kondisi kayak kalut, nggak bisa berpikir, saya berbahasa roh dulu. Supaya saya bisa tenang. Nah, setelah tenang, baru atur strategi. Oh, ini lokasi ini, plak, plak, plak. Jalani seperti ini, nyusup ke sini, selesai. Gitu, Michael. Nanti pengawalannya gimana, supaya kalau antisipasinya gimana terjadi ini, tadi ini langsung kita pikirkan semua. Nah, itu kita bisa berpikir jernih gitu, Michael. Nah, makanya saya itu kalau kondisi kayak seperti itu, saya bahasa roh dulu. Apa? Orang berkata tentang bahasa roh apapun ya terserah lah. Penting gua selamat gitu aja. Betul, Michael? Betul, karena Pak Daud mengalami sendiri. Karena orang yang koar-koar, suka banyak omong itu belum pernah ngalami tugas atau yang kondisi yang berbahaya, Michael. Kalau sudah lihat tugas atau kondisi berbahaya, tidak akan banyak omong, Michael. Justru orang yang tidak pernah di lapangan itu gini-gini, Michael. Itu ketahuan dia itu penakut pengecutnya, Michael. Tapi coba di lapangan nanti akan terbukti jadi macan atau jadi kucing gitu, Michael. Iya. Saya ingat Pak Daud pernah cerita Pak Gilbert Moindong sama sniper itu gimana tuh waktu itu? Oh iya. Keren itu banget. Kejadian itu di Timor Leste. Nah, waktu itu kan baru ada konflik kecil-kecilan lah ya. Nah, saya itu kan sampai sekarang kalau masuk satu lokasi pasti saya melihat 4 penjuru. Dan kedua, pintu keluar, pintu masuk.
Iya. Karena itu sudah seperti protap, prosedur tetap, Michael. Iya. Nah, yang ketiga, saya pasti lihat menara Iya. atau rimbunan yang arahnya itu jarak 500 meter. Hmm. Nah, pada waktu itu saya ada di Timor Leste sama pendeta Gilbert. Iya. Nah, karena kebiasaan saya lihat keempat penjuru, pintu keluar, pintu masuk. Karena saya kan selalu berpikir bila terjadi keributan, kekacauan, langsung mengambil satu tindakan keputusan, Michael. Iya. Iya. Nah, ini Michael ya, Alkitab itu berkata cerdik. Iya. Kedua, tulus. Iya. Nah, Alkitab berkata, engkau kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Betul? Betul. Betul? Betul. Akhirnya, ingat, domba di tengah serigala. Artinya apa? Kita harus memikirkan yang terjeleknya. Kalau di tengah serigala itu gimana caranya? Itu memikirkan antisipasi yang terjeleknya. Iya. Maka Alkitab itu selalu berkata cerdik dulu. Betul nggak, Michael? Hah? Nah, makanya saya ini kalau dalam suatu tindakan apapun, kita harus berpikir terjeleknya dulu. Ya. Setuju, Michael? Setuju. Nah, setelah itu tulus. Nah, tulus itu percaya, beriman, positif semua. Gitu. Betul nggak? Wah, asik ini, Pak. Betul? Betul? Betul, Nah, Pak. jadi kalau kita ini di tengah-tengah serigala tulus, ya diamplok. Betul, Michael? Betul, Pak. Cerdik dulu. Cerdik itu apa? Memikirkan semua yang terjelek dulu. Mengantisipasi bila terjadi sesuatu. Gimana, Michael? Setuju, Pak. Membikin strategi dan taktik strategi. Karena di tengah-tengah serigala, Michael. Iya, iya. Yang kedua, baru tulus. Yaitu apa? Selalu berpikir positif. Ya. Berarti ini kalau cerdik itu berpikir negatif dulu. Ya. Memikirkan yang terjelek dulu. Untuk diatasi dan untuk diatur strategi. Ya. Nah, setelah itu baru tulus positifnya. Kan gitu, Michael. Semua kan tergantung tujuan yang baik akhirnya, toh, Michael. Betul, Pak. Nah, karena saya kan selalu mikir yang terjeleknya. Begitu lihat di lapangan ada menara, langsung tak perhatikan menara itu. Bener, Michael. Tiba-tiba saya lihat ada orang yang baju rangsel, saya lihat laras membawa senjata laras panjang, Michael. Senjata sniper. Naik ke atas menara. Nah, waktu naik ke atas menara, langsung dia pasang senjata. Itu inframerah tertuju di panggung. Langsung saya berpikir, satu hal, target operasi pasti Gilbert Lumaindo. Nah, karena enggak mungkin saya, karena saya bukan orang penting. Nah, ya, ngerti? Yang penting itu Gilbert. Kalau Gilbert mati di sana, geger bisa dunia internasional. Betul, Michael? Benar. Nah, langsung ini berarti kan mau namanya itu untuk pengalih perhatian gitu loh. Ya. Nah, langsung saya ngomong sama Sandy Idol. Maju kamu, ada apa? Kamu siap mati enggak? Siap, ya udah ikut saya. Sandy Idol. Nah, dalam suatu pengamanan khusus, kita harus melindungi target operasi dulu. Nah, target operasinya Gilbert. Berarti kita harus berkorban untuk tameng hidup untuk Gilbert. Nah, langsung Sandy Idol tak suruh ngalangin, saya juga gini. Jadi sampai inframerahnya itu kan tertuju ke Gilbert, langsung kehalang saya sama Sandy Idol. Nah, langsung dialangin gini, ya akhirnya dari Fretlin lihat ada inframerah sniper, dikejar Michael. Gilbert lolos. Waktu turun, saya ngomong sama istrinya Gilbert. Ini kalau biasanya turun, antisipasinya satu. Nanti di tengah-tengah masa bawa pistol, jedor kan gitu, Michael. Nah, saya ngomong sama Gilbert. Pak Gilbert, saya di depan Pak Gilbert. Saya tidak bawa senjata loh, Michael. Tidak bawa. Yang penting itu keberanian mental, Michael. Nah, itu saya ngomong Gilbert. Pak Gilbert, bila nanti ada yang bawa pistol, nembak Pak Gilbert, saya akan halangi. Pak Gilbert tiarap, dan tiarap merangkak gini. Saya tuh lupa kalau Gilbert tuh gemuk, Michael. Ada. Jadi kalau misalnya kan hanya gini doang.
Aduh, Yesus. Aduh, saya lupa tuh Gilbert gemuk. Aduh, Terus langsung gitu. Gilbert di depan saya, langsung saya bikin strategi masuk ke tengah kerumunan dulu. Hmm. Yang kelihatannya itu yang rapat sekali. Jadi kalau ada adu tembakan kan uh, ada tameng hidup gitu loh, Michael. Hmm. Langsung masuk, jelek ke mobil, langsung saya didatengin sama Fretelin. Fretelin ini ngomong gini, yang Timor Leste, Anda orang terlatih ya dari pasukan ini ya. Bukan, saya orang sipil. Gitu. Langsung masuk ke mobil, cabut udah. Lolos itu Gilbert, Michael. Nah, kalau dalam suatu tindakan itu, Michaelnya, yang penting adalah menyelamatkan target operasi dulu. Hmm. Nah, ini karena saya kan bersama Pramono Edi Wibowo sudah kenal beliau kan dari tahun 2002, Michael. Dan Wow. saya masuk dalam timnya dia kan 2004 sampai 2014. Jadi standar-standar pengamanannya ngerti dikit-dikit lah gitu loh. Wow. Nama lindungi target operasi dulu. Itu aja, Michael. Luar biasa, Pak Daud. Pengalaman Itu Pak Daud ini banyak banget. Dan waktu itu saya tangan kosong aja, Michael. Iya. Saya, Michael, selama tugas dan selama kemanapun, saya tidak pernah bawa senjata. Pistol nggak pernah ya, Pak? Tidak pernah. Pasti Tapi ditawar ya, Pak? pernah, saya tidak mau. Tidak mau. Karena saya yakin kalau bersama Tuhan pasti saya selamat gitu aja, Michael. Waduh, dahsyat. Dan yang kedua, tetapi ada tetapinya, Michael. Ya, Pak. Yang ikut pengamanan senjata lengkap. Ya, Pak Daud. Siap. Oke, lanjut, Michael. Ya. Oke. Jadi kita hari ini udah belajar cukup banyak, yaitu saat kita mau membuat keputusan harus tenang, dan caranya kita tenang gimana? Bukan dengan meditasi, bukan dengan yoga, tapi dengan banyak berdoa, karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Dan kita juga udah belajar bahwa kita harus cerdik, kita harus mengantisipasi. Bukannya kita orang negatif ya Pak Daud. Ada orang yang bilang bakal ngomong, wah ini orangnya kok ngajarin negatif. Bukan negatif, tapi kita harus mempersiapkan diri kita karena kadang-kadang hal yang negatif juga bisa terjadi. Dan kita juga harus berhikmat. Makanya kan ini, Michael, dalam bikin suatu strategi itu kan ada plan A, plan B, plan C, Michael. Nah itu apa? Mengantisipasi bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh, Michael. Setuju. Justru kalau nggak ada, nggak berhikmat gitu ya, Pak. Bukannya dan mati konyol, Michael. Siap. Oke, Michael. Nah, jadi Pak Daud mungkin nanti hari Kamis berikutnya kita juga ada buka pertanyaan untuk jemaat ya Pak ya. Karena ini kalau saya lihat di kan kita kan udah bahas terus Pak. Nah, ini di live chat ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman kita membuat sesuatu yang baru ya di acara ini. Jadi nanti Kamis atau kalau Pak Daud bisa Kamis, kalau enggak Selasa, nanti kita saya buka forum pertanyaan bagi saudara yang di rumah, saudara yang mau tanya, langsung bisa dijawab langsung sama Pak Daud Tony. Nah, tapi sekarang kita akan doain mereka yang perlu didoakan. Pak Daud kapan ke Surabaya, Pak? Udah kangen jemaat ini, Pak. Mungkin akhir bulan ya, Michael ya. Mantap. Akhir bulan. Santai-santai aja, Michael. Ya, puji Tuhan. Penting hidup ini happy. Semua, Pak. Sehat semua. Iya. Nanti Michael mungkin nanti hari Selasa, Rabu saya mendadak Surabaya kita bikin tanya jawab ya.